Oke, siang hari ini saya dapat kepercayaan untuk menyampaikan materi mengenai the power of communication. Saya tuh mikir-mikir ya, kenapa ya bulan ini kasih saya tugas the power of communication gitu. Karena saya ini terus terang, PR-nya banyak banget untuk berkomunikasi. Siapa yang kayak saya? Bayangin ya, saya kalau dicek kepribadian, saya itu kepribadiannya plekmatis kolerik. Agak aneh memang, agak aneh. Jadi banyak plekmatisnya. Secara natural, saya ini orangnya gini. Wes lah, aku rasa gangguin orang lain, gak minta tolong orang lain, cuman aku gak usah digangguin, aku rasa direpotin. Sopo sing podo? Sama ya. Jadi makanya PR banget kalau saya harus berkomunikasi sama orang lain. Pada dasarnya tuh karena plekmatis tuh jadi bawaannya tuh ya wis lah, diem, menyendiri gitu. Nah kok bisa koleris? Koleris itu karena perjalanan hidupnya ya kan. Jadi karena harus berjuang, mencari sesuap berlian, ya kan. Jadi akhirnya keluar tuh kolerisnya ya. Tapi itu benar-benar loh, saya tuh kemarin, aduh Tuhan dapat tugas nih, the power of communication. Tapi saya juga jadi ingat, oh bisa jadi ternyata manusia itu bisa berubah. Dari yang nggak bisa komunikasi baik-baik bisa komunikasi, betul? Dari yang kalau naik ke panggung mungkin ada di antara Anda kalau sekarang suruh naik ke panggung gitu. Gitu, akhirnya bisa lancar ngomong, ya kan? Jadi ini saya percaya bahwa tidak suatu kebetulan kalau Tuhan izinkan saya dikasih tugas the power of communication. Intinya adalah rungokke. Siapa yang ngerti arti rungokke? Ayo dengerin ya. Nah, saya perlu disclaimer dulu deh ya teman-teman ya. Saya wis tak uripke lho iki. Saya disclaimer dulu ya teman-teman. Apa yang saya bagikan itu berdasarkan pengalaman pribadi yang sangat mungkin nih. Pengalaman setiap orang dalam berhubungan dengan orang lain memiliki proses, respon dan hasil yang berbeda. Ini sangat mungkin banget ya. Disclaimer. Karena saya tahu betul manusia itu makhluk yang unik, spesial, istimewa. Makanya kemarin waktu Pak Nas, siapa datang sesinya Pak Nas? Bagus banget ya Pak Nas ya. Semua pembicaranya bagus banget kemarin. Pak Nas itu kemarin kasih tahu sekarang ini masanya atau zamannya apa? Fuka. Terus saya lihat gini, loh ketoke menungso ki fuka kayak zaman biyen tuh. Manusia tuh fuka udah dari zaman dulu. Ya kan? Apa fuka itu F-nya apa tadi? Volatil. Gak stabil katanya. Manusia gak stabil gak? Terus apa lagi? Uncertainly, gak pasti. Terus apa lagi? Kompleks, ruwet, rumit. Ya kan? Terus ambigu, ya kan? Sulit ngambil keputusan, gak jelas, berperan ganda gitu kan ya. Ya, manusia ini buka gitu. Ya makanya kenapa kalau Anda lihat ya, manusia satu dengan yang lainnya itu beda. Makanya kita coba deh. Teman-teman semua tengok kanan dulu. Nek tengok kanan katanya rambut kabeh ya. Berarti tengok kanan dan kiri supaya saling bertatapan. Beda nggak? Beda. Saya tuh suka kagum sama Tuhan. Tuhan tuh dahsyat banget ya. Orang kembar sekembar-kembarnya itu pun beda. Kita tuh dikasih area karya satu wajah gini, ya kan? Areanya cuma segini. Tapi lihat loh, segini aja setiap orang berbeda. Oh, dokter-dokter ahli yang operasi plastik bentuk-bentuk bisa bikin rubah. Tapi Anda perhatiin, kalau si dokter A ngoperasi hidung mirip kabeh hidungnya. Benar nggak? Ya kan? Makanya Tuhan tuh istimewa, dari lahir kita sudah berbeda. Itu sebabnya kenapa kita harus mengerti teman-teman, manusia itu wis dari dulu, dari sananya, dari nenek moyang kita memang unik,
istimewa, unik, spesial, istimewa. Kalau kita bisa mengerti mengenai hal ini, saya rasa akan menjadi modal yang sangat mudah untuk kita berkomunikasi, ya kan? Nah, kita lihat aja ya, Indonesia itu, ya, kalau kemarin pakai baju daerah, kita lihat baju daerahnya aja beda-beda, betul? Manusia itu datang dalam hidup kita, bisnis kita itu seringkali memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kalau kita lihat Indonesia, baru bicara Indonesia aja, kalau Anda lihat, saya tadi sempat cek di Google, Indonesia ini piro suku yo, berapa suku? Katanya menurut BPS, ya kan, itu sekitar 1.340 suku. Belum lagi bahasa daerahnya, beda-beda. Makanya kalau bahasa Batak, beda. Bahasa Batak, maragam-ragam doang go sita-sita di hitam manisea. Marasing-rasing doang go panggidoan di... Kalau no sing nyanyi, aku nyanyi dewe. Gak bisa. Itu artinya kalau tidak salah ya. Yang orang Batak mana ya? Wih, inang itu artinya apa barusan, Nang? Manusia itu beda-beda keinginan, beda-beda cita-cita. Baru Batak. Jawa. Wong kong ini kok dibanding-banding ke, gitu ya. Saing ke, ya mesti kalah, ya kan? Tak oya ke yo aku ora iso. Benar nggak? Ya kan, tahu nggak artinya itu? Minder. Nggak mau disaing-saingin, nggak mau dibanding-bandingin, ya kan? Mau diusahain juga kasih kalah, ya wis minder wis artinya, ya kan? Pada saya punya slide itu masih banyak. Jadi kalau saya suruh nyanyi semua lagu, ya itu artinya ngeles, ya kan, ngeles, ya kan. Nah, teman-teman, konflik yang terjadi. Nah, konflik yang terjadi di antara kita dalam hubungan keluarga, pertemanan, pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari itu seringkali dipicu karena ini. Benar nggak? Karena apa coba? Coba dibaca satu-satu. Ada yang mau diperlakukan begini? Siapa yang pernah merasa diperlakukan begini sama upline? Kalau ada sesi curhat, silahkan curhat di panggung gitu. Kelihatan satu orang satu curhat semua satu-satu. Teman-teman ya. Ya, ini memang teman-teman, ini yang seringkali kalau kita renungkan ya, kita seringkali, saya itu terus terang ya, saya tuh jadi upline tuh nyebelin pakai banget. Bener banget katanya. Ya, wes beneran. Saya jadi upline itu nyebelin pakai banget. Ya, saya tuh suka nggak menghargai orang. Beneran. Suka hianati orang. Suka bohongin orang. Pokoknya kabeh ini curhatan hati saya sebagai upline. Ya kan? Beneran. Jadi bayangin, saya akhirnya dalam perjalanan, Tuhan izinkan saya berjalan di bisnis ini adalah 11 tahun. Sampai akhirnya saya menyadari, oh pantes ya, ada orang berhenti dan jengkel sama saya. Siapa yang pernah ngalamin? Ya kan? Ada orang yang nggak berhenti tapi nggak berani ngomong sama saya, ya kan? Ya kan? Karena memang saya merenungkan, oh ini toh, Anda bisa tahu tertekannya suami saya. Yang ibu-ibu ya, nggak usah ketawa. Coba tanya sama suami, kamu tertekan nggak? Aku harus jawab jujur atau enggak gitu ya nanti ya.
ya kan? Ya, jadi bayangin teman-teman, ini benar-benar kalau kita melihat, oh iya, semua pertikaian antar kita suami istri, antar anak, keluarga, mantu, mertua, ya kan, ipar, saudara, sering kali seperti ini. Upline, downline, isinya cuman ini aja. Misal Anda kesel sama upline Anda curhat ke crossline, sampai curhat ke tetangga, ya kan? Crossline itu kan tetangga. Curhat ke, kamu tahu nggak, upline ku tuh nyebelin banget. Dia nggak menghargai aku yang sudah berusaha. Gitu. Ya kan? Tapi tunggu, upline juga dibuat gitu. Jian tenan loh. I don't understand gitu kan, sampai pakai bahasanya gak ngerti banget. Sudah aku temenin, sudah aku bantu prospekin, sudah aku, tetap aja loh dia kurang ajar sama aku. Ya, bahasa upline. Ya, merasa dihianati. Poinnya loh dulu tak bantu tuh. Ya kan? Sekarang dia lupa diri gitu. Ya kan? Nah, jadi teman-teman lihat loh, ya. Kita itu kalau sudah tahu hal-hal yang akan membuat pertikaian, itu ya sudahlah, lebih baik kita pegang rumusan ini, perlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan oleh orang lain. Betul? Zaman dulu saya, waktu habis menikah sama Pak Marvin, saya tuh mulutnya julid. Suka ini loh, suka gini loh. Kok kamu tuh loh, berusaha. Padahal saya tidak mau prospek, saya suruh suami saya prospek. Ya kan? Mau kamu tuh loh, begini, begitu, gitu. Tapi kalau sekarang saya nggak berani. Kenapa? Sejak ada lagu Ojo dibanding-banding, ya kan? Daripada saya dengar dia nyanyi, wong kok ngene kok dibanding, mendingan saya nggak usah, ya kan? Tapi ya teman-teman, kalau kita lihat, ya wis lah. Kalau kita juga tidak mau kan, kita tidak mau. Saya sebagai istri juga tidak suka loh. Kalau misalnya satu apa, terus bilang, mama itu loh, jadi ibu rumah tangga luar biasa, bagus banget. Pagi bangun, sapu, pel, cuci, semua bersih-bersih, gitu. Kalau saya membantu, gitu kan, ya kan? Kan nggak mau ya, sama. Kira-kira suami juga mau nggak dibanding-bandingin? Enggak, ya kan? Istri juga nggak mau dibanding-bandingin. Upline mau nggak dibanding-bandingin? Mbak Edelin tahu nggak? Itu ya, yang namanya dokter gitu kan? Saya nggak nyebut dokter KB di OTG, ya kan? Itu tuh luar biasa sekali. Beliau gini. Saya nggak suka dibanding-bandingin. Betul? Sama downline suka nggak dibanding-bandingin? Enggak. Kamu tahu nggak, si A itu hebat sekali. Gini. Tapi itu dulu saya begitu. Jadi pada sesi ini saya mau minta maaf. Pala jadi sesi minta maaf ya. Ya minta maafnya panjang banget, ya kan? Karena saya menyadari betul, dapat tugas ini terus saya senyum sendiri gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Saya itu perjalanan dan di bisnis Nuskin ini, wes pokoknya super nyebelin dan jelek, ya. Makanya kenapa akhirnya karena saya melalui proses yang tidak mudah, saya belajar betul Tuhan tuh baik banget baik banget sama saya. Ya, mindsetnya diberesin. Begitu mindsetnya diberesin, teman-teman, Anda akan lebih bisa berkomunikasi lebih baik sama orang lain. Saya belajar betul 11 tahun perjalanan di bisnis Nuskin, ya, untuk memiliki mindset yang benar di dalam pikiran dan hati saya. Yang pertama, saya mengerti mengenai kasih. Yang kedua, saya mengerti mengenai melayani. Yang ketiga, saya mengerti untuk memberikan teladan. Makanya kenapa saya dibuka sama Tuhan mengenai kasih itu gara-gara gini. Suatu hari saya tuh ngerasa sudah memperlakukan downline itu sebaik dan seistimewa mungkin. Tetap aja salah diomongin dan
hubungan jadi rusak. Ada yang ngalamin? Banyak, ya kan? Saya berarti mewakili kalian semua ya, ya, ya kan? Tapi saya akhirnya berpikir gitu loh, saya sudah melakukan bagian saya sebaik mungkin, kok tetap keliru, kok tetap salah, ya kan? Gimana caranya? Akhirnya ya kembali lagi, jalan yang terbaik untuk menemukan jawaban dalam kehidupan manusia itu kembali ke Tuhan tanyanya gitu. Jadi waktu itu saya melihat gini, bahwa ketika orang lain datang di dalam kehidupan kita, teman-teman, ya dia sudah melalui proses kehidupan masing-masing yang tentunya nggak mudah, ya kan? Makanya kenapa saya belajar untuk tidak menghakimi, karena kita nggak pernah tahu loh teman-teman, apa yang pernah dilalui dalam hidupnya dan apa yang akan dilalui dalam hidupnya. Kalau zaman dulu lihat koruptor, wah komentar udah, pantesan sugih, korupsi, pantesan betul, ya kan? Tunggu dulu loh, koruptornya kan sekarang. Kalau suatu hari dia bertobat dan jadi lebih baik, rasanya merasa bersalah kan mulut julid ini, betul? Sama halnya juga manusia itu, saya mempelajari bahwa manusia itu terus berproses, gitu. Sama kalau misalnya kita lihat dolen kita belum berprestasi. Kemarin saya dikasih kesempatan untuk bertemu dengan salah satu dolennya Dr. Ria gitu ya. Nanya, Mbak Adeline, saya sudah 5 tahun di bisnis ini dan belum jadi apa-apa. Oh tunggu dulu, ini kan 5 tahun pertama, ini masih muda nggak? Masih baru nggak? Bisnis Nu Skin kalau orang jalani 5 tahun masih baru nggak? Jadi kalau 5 tahun belum jadi apa-apa wajar nggak? Wajar pakai banget, ya kan? Ini melegakan hati kalian yang belum jadi apa-apa ya? Melegakan ya? Cukup melegakan ya? Ono kancane gitu ya? Ada temennya gitu ya? Tapi saya tuh percaya gini loh, begitu kita belajar aja, tadi Bulani, Buyus gitu, apalagi Buyus itu powerful sekali kalau bicara mengenai mindset. Begitu seseorang ngambil keputusan, ya, Den Nguyen kemarin ya, begitu orang ngambil keputusan, yang 5 tahun tidak jadi apa-apa, bisa 1 tahun, 2 tahun bisa jadi Blue Diamond, betul. Makanya kenapa saya belajar untuk tidak menghakimi orang lain, apapun kondisinya, kita itu saya jadi belajar, menerima orang itu benar-benar harus apa adanya dan menerima perbedaan. Ya, kemudian memahami sudut pandang orang lain. Kita kalau komunikasi sama orang lain, suka maksain pikiran kita enggak? Ya kan? Sering kali teman-teman, kita nggak memahami sudut pandang orang lain itu dipengaruhi oleh cerita kehidupan yang dilalui. Ya, karena saya mengalami sendiri dalam segala proses kehidupan gitu. Jadi apa yang saya anggap benar itu kan seringkali karena saya dilatar belakangi oleh cerita perjalanan kehidupan saya. Makanya saya anggap benar. Contoh, teman-teman, sekarang ini kalau kita orang join member baru itu dapat hadiah apa ya? Napca. Terus kalau selain napca dapat hadiah apa lagi ya kalau belakang? Enhancer, ya kan? Bayangin kalau kita sudah berproses, kita memberin baru ya dapat hadiah itu. Kalau ada customer baru hadiahnya dikasihin customer, betul? Tapi ada aja cerita di tim saya, dikumpulin semua hadiah. Boleh atau boleh? Boleh. Nggak apa-apa. Nah kalau saya nggak bisa memahami sudut pandang orang lain, bisa jadi berpikir gini, loh wong hadiah kok yang ngono loh, dicipuk. Tahu dicipuk? Diambil, betul? Tapi kalau kita memahami sudut pandang orang lain, loh hadiah-hadiah ini tak kumpulin ya kan, saya punya hadiah sabun banyak, tak gosok 1 sabun 1 kaki, ya kan, jadi berapa biar bersih misalnya kayak gitu. Atau saya mau bagi-bagiin, atau saya mau jual lagi, atau saya mau kasih hadiah gitu. Jadi sudut pandang orang lain pun teman-teman kita juga harus belajar untuk menghargai. Kita lihatlah kalau kita diskusi setiap dengan orang lain 10 menit. Jadi kalau ada lihat ada manusia di tengah sini,
kasih ini gitu ya Pak Hendra, itu namanya 10 menit gitu ya. Jadi teman-teman ya memahami, karena ini penting sekali. Zaman dulu saya itu suka memaksakan sudut pandang saya. Makanya kenapa kalau ada orang yang nolak saya presentasi, saya melihat nggak level. Nggak. Nuskin itu is the best. Jadi kalau ada orang yang nggak mau join sama saya, bagaimana masa depannya nanti? Sudah menghakimi, nggak bisa memahami perbedaan, terus nggak bisa menghargai sudut pandang orang lain. Orang OTC tidak boleh kayak gitu, betul? Kalau orang itu belum join, respon kita apa? Ya paksa join. Loh Mbak barusan ngajarin harus memahami sudut pandang orang lain, malah paksa join. Enggak, maksudnya kita dengan komunikasi kita bisa ngajakin mereka pakai produk yang mereka butuhkan, ya kan? Nggak paksa, ya. Nah teman-teman, berikutnya mengenai melayani. Saya dulu, kalau bicara sama downline, itu sukanya pokoknya nyuruh, maksa. Ada yang ngerasa upline-nya begitu? Nggak berani ngomong. Ya. Sampai akhirnya saya juga mempelajari, oh dalam berhubungan dengan orang lain itu ya, mau upline, downline, suami istri ya, penting kita punya mindset hati untuk melayani. Kalau kita berhubungan sama orang lain, di mindset dan hati kita mikirin apa yang jadi kebutuhan dia, peduli apa yang jadi kebutuhan dia, ya kan? Kita peduli untuk kasih waktu, pikiran, tenaga, uang, ya. Kita peduli untuk bangun kehidupan orang lain. Saya rasa nggak ada orang yang mau nolak kita, betul? Nggak ada orang yang mau musuhin kita. Tapi Mbak, ada orang nyebelin loh Mbak. Sekali ditolong, minta terus. Pernah ketemu orang kayak gitu? Ya kan? Nah makanya kenapa waktu melayani memang harus minta wisdom dari Tuhan ya. Kira-kira saya bisa memberi apa? Ya kan? Apakah pikiran, tenaga, waktu, apakah uang? Saya bisa melayani apa? Saya bisa bangun kehidupan orang seperti apa? Karena ini nanti akan berhubungan dengan apa yang keluar, teman-teman. Ya, ini poin yang kedua yang penting yang saya terima, ya yang saya pelajari waktu kita berhubungan sama orang lain, teladan. Ya, memulai lebih dulu. Saya itu belajar sekali waktu nikah sama Pak Marvin, sukanya nyuruh, wis istri yang paling nyebelin. Ya kan? Sukanya nyuruh, sukanya ngasih tahu gitu. Misalnya nih, loh kok belum ibadah? Misalnya kayak gitu. Loh kok belum ini, kok belum itu? Ya kan? Untuk Pak Marvin cuma diem aja. Coba kalau Marvin las itu, ya kan? Sama teman-teman, ayo Anda prospek, ayo prospek sekian banyak sekian kali. Untung dolennya enggak belah bilang, las itu. Kalau ada kesempatan dolen teriak, las itu, gitu pasti teriak ya. Ya kan? Makanya teman-teman kita itu akhirnya belajar. Saya itu belajar sekali dalam proses, ya. Kenapa kita suka stres ngurusin downline? Misal, ini yang pokoknya yang lagi bahagia para downline. Tak belain semua pokoknya. Kenapa suka stres upline yang ngurusin downline? Karena upline-nya lebih suka nyuruh-nyuruh. Sayanya lebih suka nyuruh-nyuruh. Saya tidak memulai dulu untuk melakukan. Saya mengharapkan, saya nuntut orang lain untuk melakukan. Siapa yang pernah dengar upline harus 15 kali presentasi setiap bulan, betul? Ya kan? Saya nyuruh. Terus akhirnya gini, begitu dolen tidak mengerjakan, teman-teman ya, tidak mengerjain, upline-nya mulai stres karena poinnya berantakan, merah-merah delima. Ya kan? Nah akhirnya saya belajar, oh iya ya, daripada saya nyuruh-nyuruh, daripada saya menuntut orang lain, mendingan saya melakukan apa yang saya katakan, mengatakan apa yang saya lakukan.
Sehingga teman-teman nggak ada namanya upline dan downline bisa ribut gara-gara wes presentasi atau durung. Sudah presentasi atau belum? Sampean nggak presentasi, no problem. Aku presentasi, ya kan? Kalian nggak mau ngikutin sistem, tak kasih tahu. Untuk jadi sukses di bisnis ini, karena Anda harus punya organisasi yang besar, Anda harus follow sistem 100%. Nggak ngelakuin sistem, nggak apa-apa, saya melakukan sistem. Karena begitu saya mengalami perjalanan saya, begitu saya berhenti untuk menuntut orang lain, begitu saya memulai segala sesuatunya dari diri saya dulu, begitu saya mempelajari, berusaha melakukan untuk melakukan apa yang dikatakan, mengatakan apa yang dilakukan, saya melihat saya lebih damai. Orang mulai khawatir kehilangan orang karena apa? Nggak prospek, betul? Downline mulai stres dan mulai berhenti berhenti tidak jalani bisnis nuskin karena apa? Nggak prospek. Makanya kalau segala hal yang berhubungan dengan upline, downline yang berhubungan dengan kerja kita, ya, ini berdasarkan pengalaman saya, ya, memberikan teladan itu adalah the best way, cara yang terbaik. Apapun yang Anda lakukan itu kasih teladan dulu, ya. Nah, goal dalam komunikasi, ya. Ini penting ketika Anda berhubungan dengan suami, istri, keluarga, anak, ya, ketika Anda berhubungan dengan upline dan downline. Kenapa? Seringkali kita tuh ngomong panjang dan lebar nggak ada ujungnya, habis itu pulang-pulang mau ngomong apa yuk? Bener nggak? Dapat nasihat dari upline 1 jam, 2 jam berlalu, pulang-pulang, tadi aku ngapain ya? Disuruh apa? Betul? Makanya waktu kita berkomunikasi dengan orang lain, ya, sudah mindsetnya udah bener, oh ya, saya ketika ketemu orang lain, apapun kondisinya, saya punya kasihnya, saya punya melayaninya, saya punya teladannya, saya terus mulai berpikir, ya kan, goal dalam saat saya berkomunikasi sama dia itu apa? Apa yang ingin dia tahu, apa yang ingin dia rasakan, apa yang saya ingin dia lakukan. Ya, jadi ini 3 hal penting, sehingga apa? Waktu kita berkomunikasi, teman-teman, ya, waktu kita berkomunikasi, Anda tahu betul bahwa hasil dari komunikasi ini Anda memasukkan sesuatu ke lawan bicara Anda membawa emosi lawan bicara Anda ke arah yang memang Anda tuju, ya kan? Kemudian Anda tahu setelah ini lawan bicara Anda tahu apa yang harus dilakukan, ya. Sehingga apa yang disampaikan, dibicarakan nggak jadi sia-sia. Oke? Kemudian, 4 hal yang harus diperhatikan saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Penampilan tuh penting pakai banget. Penampilan itu juga cara kita berkomunikasi, teman-teman, ya. Makanya kenapa kalau zaman dulu kita diajarin tuh, zaman sekarang aja nggak terlalu digaungkan. Kalau zaman dulu kita kalau keluar rumah aja harus pakai pakaian rapi. Kenapa? Sehingga kalau kita lagi walk and talk sama orang, kenalan sama orang tuh kalau lihat kita pakai pakaian rapi, kita juga confidence untuk kenalan sama orang. Terus kalau kita prospek pakaian rapi, sehingga orang tahu bahwa oh ini benar-benar jalanin bisnis gitu. Terus kalau kita lagi coaching sama upline, upline downline gitu ya, lagi proses coaching, upline pakai pakaian rapi supaya apa? Ketika ngomong itu yang disampaikan lebih didengar, ya kan? Penampilan itu juga mewakili apa yang kita mau komunikasikan, ya. Bahasa tubuh juga, ya. Kemudian kata-kata, ya, emosi, ini semua 4 hal yang harus diperhatikan. Ada kata-kata yang membangun, ada kata-kata yang merendahkan. Pilih kata-kata yang positif dan baik. Simpelnya, teman-teman, kalau ada kata-kata negatif mau keluar dari mulut kita, tahan dulu, telen. Kalau saya, pokoknya setiap ada kalimat negatif yang mau keluar, tahan dulu, telen. Karena keluar pun nggak jadi apa-apa, malah melukai hati orang. Nggak membangun kehidupan orang lain, melukai hati orang. Ya kan, makanya kenapa atur kata-kata kita. Ya, kata-kata yang negatif, wis taruh aja. Mau keluar, sekarang lagi heboh tuh berita-berita di sosial media, berita apapun ada aja sekarang di sosial media, ya. Daripada komentar loh, benar nggak? Daripada menghakimi, daripada keluar kalimat itu, kalau saya mending tahan, telan lagi gitu. Karena apa?
keluar pun nggak jadi apa-apa, malah nggak jadi berkat, ya kan? Makanya kenapa ini hal-hal yang harus kita perhatikan, termasuk ketika kita berkomunikasi sama orang lain, emosi apa yang kita mau bangun orang lain, ya, emosi minder, emosi tertekan, emosi semangat, ya itu juga harus diperhatikan. Oke, saya ini waktunya udah mepet sekali, saya agak ngebut ya. Nah, 2 karakter penting yang saat berkomunikasi dengan orang lain: percaya diri dan rendah hati. Mbak, saya nggak percaya diri, simple. Rumusan percaya diri itu kalau Anda cari di buku-buku banyak, pakai banget. Tapi kalau saya punya rumusan simple, cintai diri apa adanya. Wes, terima diri apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Itu akan membuat Anda confidence. Penerimaan diri itu membuat kita lebih percaya diri. Ya. Contoh, Anda pernah nggak ketemu orang gara-gara pakaian nggak rapi, terus nervous, nggak percaya diri, betul? Tapi begitu Anda belajar untuk, iya, aku bersyukur akan pakaian yang aku pakai. Wis Tuhan, alhamdulillah, puji Tuhan, ya kan, sudah punya pakaian, paling enggak saya enggak telanjang gitu ya. Ya kan, saya pakai pakaian, saya mencintai diri saya terima apa adanya. Anda kan confidence. Tapi begitu Anda mulai berpikir, kamu jelek ya, pakaianku elek ya, gak cantik ya aku ya, make upku apik lagi. Ya kan? Begitu kita terima apa adanya, Anda akan confidence. Ya, percaya diri, pengalaman saya yang paling sederhana adalah menerima dan mencintai diri apa adanya. Karena memang manusia itu berbeda. Ya. Dan rendah hati. Dalam berkomunikasi, berusahalah untuk selalu rendah hati. Saya percaya betul kerendahan hatian seseorang atau pribadi kita itu membawa semua hal baik. Rendah hati mendahului kehormatan, tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi karena saya percaya akan hal itu, berusaha segala sesuatu ya yang tadi Bulani sampaikan gitu, sehingga bangun karakter, build karakter gitu kan, sehingga ketika kita mencapai kesuksesan pun kita nggak lupa siapa diri kita. Kita nggak lupa orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Dan pada akhirnya teman-teman ya, semua hal yang kita terima yang namanya kesuksesan itu kita tuh nggak pernah bisa sukses sendiri. Betul atau betul? Makanya kalau kita nggak pernah bisa sukses sendiri, kita tuh mau sombong opo. Ya kan? Apalagi Anda di dunia bisnis Nuskin, ya, di OTJ Indonesia, saya mau tinggi hati, mau gaya, mau sombong, nggak bisa. Nggak berani juga, kenapa? Saya bersyukur saya ada di bisnis Nuskin. Saya bersyukur ada Bu Atika yang kasih tahu saya di bisnis Nuskin. Sehebat saya dengan segala pin title keberhasilan yang Tuhan izinkan saya alami, itu tidak akan pernah ada artinya kalau 11 tahun yang lalu nggak ada manusia yang ajaib, ya kan, yang kasih tahu bisnis Nuskin saya ke saya. Betul nggak? Sehebat apapun saya loh, nggak akan pernah bisa terjadi tanpa Bu Atika yang nyampein bisnis Nuskin ke saya. Dan misalnya nih, saya lagi ngelihat, wah saya kok nggak diperhatiin ya sama Bu Ati, Bu Yus, atau Bulani, meskipun mereka memperhatikan saya luar biasa. Anda bisa perhatikan ya, kalau nggak ada Bu Ati, ya nggak mungkin juga ada Bu Atika, betul? Apain saya, nggak ada Bu Yus, Pak Abi, apa meneh cerita nih. Wes, itu yang namanya Bu Atika, guru senam forever. Iya kan? Kalau nggak ada Bulani, Pak Roni yang datang ke Indonesia bawa Nuskin di Indonesia, gak ono sampean ini. Betul. Akhirnya saya belajar hidup ini sudahlah, semua keberhasilan, kesuksesan itu kita nggak akan pernah berhasil sendirian. Makanya kenapa kalau mau sombong mikirnya harus 100 kali. Mau merasa hebat, mikirnya harus 100 kali. Karena di balik hal yang Tuhan izinkan kita terima, ada orang-orang lain yang berjasa dalam hidup kita. Termasuk crossline. Ya, termasuk sideline. Saya kalau nggak dapat ilmunya Mbak Ezi, digital, terus Mbak Ezi dan tim nggak buat, itu loh, Telegram, digital, betul? Ya nggak bisa, pusing lah bikin desain-desain, betul? Mau nyampein apa gitu. Makanya kenapa teman-teman dalam berkomunikasi, mau
hubungan suami istri, ibu anak, teman-teman, keluarga, rendah hati, itu menjadi hal yang sangat-sangat bisa diterima. Karena saya belajar ya, ada kalimat bijak, kita membuat orang lain terkesan dengan kelebihan kita, tapi kita bisa terhubung dengan orang lain karena melalui kelemahan kita. Jadi bayangin teman-teman, kalau Anda mau berkomunikasi dengan orang lain dan mau benar-benar connect, ya nggak ada jarak, itu memang melalui kelemahan kita. Kita ini bukan manusia super power yang luar biasa, nggak ono salai, kabeh bener, wis pokoknya wis kayak ilmu dewa gitu ya, nggak ada kesalahan apapun, itu orang paling nggak bisa connect. Saya ngalamin sekali proses itu, makanya kenapa teman-teman mempelajari dalam hal kita berkomunikasi, ya. Kalau kita bisa mengerti kelemahan kita dan kita bisa mengerti kelemahan orang lain, itu justru akan membuat kita connect. Betul, kelebihan kita akan menginspirasi orang lain, tapi kelemahan kita justru membuat orang lain connect. Betul? Oke, ini slide terakhir saya, pas banget waktu saya sudah habis. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Paling enggak ya, dengan Tuhan izinkan saya berdiri di sini ya, saya bisa men-sharingkan pengalaman saya ke Anda semua. Bayangin kalau Anda semua nggak ada kan saya ngomong dewe, ya kan? Jadi apapun keberadaan Anda, dengan segala keberadaan dan kelebihan kekurangan Anda adalah orang yang luar biasa. You are the best. Terima kasih.